Putri Mary Louise dari Schleswig-Holstein adalah salah satu dari sekian banyak cucu Ratu Victoria, tetapi darah bangsawan tidak menjamin kehidupan bak dongeng. Terjebak dalam pernikahan yang buruk, dihantui oleh skandal dan depresi, dia hampir lenyap dari catatan sejarah. Namun, dia melampaui segala dugaan dan menjadi salah satu anggota kerajaan Inggris yang paling dicintai serta dikenal sebagai putri tanpa negeri. Jadi bagaimana dia bisa jatuh begitu dalam, lalu bangkit kembali, dan mengapa dia disebut demikian? Bergabunglah bersama saya untuk mengetahuinya. Putri Mary Louise lahir pada tanggal 12 Agustus 1872 di Inggris dari orang tua Pangeran Christian dan Putri Helena dari Schleswig-Holstein. Putri Helena adalah putri ketiga Ratu Victoria dari Britania Raya, dan karena itu keluarga mereka sering menghabiskan banyak waktu bersamanya. Bahkan, keluarga tersebut tinggal di Britania Raya dekat Victoria, di mana Mary Louise dan 3 kakak kandungnya belajar sejarah dan sastra Jerman dari ayah mereka dan berbagai guru privat. Sebagai orang dewasa, Mary Louise tampil dalam banyak foto dengan tampilan sangat anggun, dihiasi perhiasan mewah dan gaun-gaun rumit. Namun saat masih kecil, Ratu Victoria tampaknya berpikiran lain. Ratu sering mengawasi cucu-cucunya ketika Helena dan Christian sedang pergi, dan pada suatu kesempatan, Helena menerima telegram dari ibunya yang berbunyi, "Anak-anak sangat sehat, tapi kasihan Louis kecil sangat jelek." Ternyata, Victoria tetap pada pendiriannya sepanjang hidupnya yang panjang, namun keduanya tetap memiliki hubungan yang baik. Sebagai seorang wanita muda, Mary Louise mengembangkan hasrat untuk belajar tentang dunia tempat ia tinggal dan memiliki keinginan besar untuk bepergian. Banyak malamnya dihabiskan dengan tenggelam dalam halaman-halaman buku sejarah. Dan untung baginya, status kerajaannya memungkinkan dia sering melihat sendiri tempat-tempat yang ia baca. Pada tahun 1890, saat menghadiri pernikahan sepupunya di Berlin, dia bertemu dengan Pangeran Adalbert dari Anhalt, seorang perwira kavaleri yang gagah yang pertama kali menarik perhatiannya, lalu merebut hatinya. Hanya beberapa minggu setelah mereka pertama kali bertemu, Adalbert dan Mary Louise bertunangan, dan Ratu Victoria sendiri bahkan menyetujui hubungan itu, yang tentu saja menjadi keberuntungan bagi cucunya. Pasangan itu menikah di Windsor pada tanggal 6 Juli 1891. Mary Louise baru akan berusia 19 tahun, sementara Adalbert baru saja berusia 25 tahun. Setelah bulan madu singkat berkeliling Eropa, mereka menetap di Dessau, Jerman, tetapi segera pindah ke Berlin ketika Adalbert ditempatkan di sana sebagai perwira kavaleri. Namun kehidupan pernikahan tidak seperti yang diharapkan bagi Mary Louise yang masih muda. Putri Mary Louise, menurut semua orang, kesulitan dengan kehidupan barunya di Jerman. Etika dan protokol yang harus dipatuhi sebagai seorang putri sangatlah ketat. Dan dia seringkali, wajar saja, melakukan kesalahan. Hidupnya berkisar pada kepatuhan terhadap kebiasaan dan jadwal yang bahkan akan terasa rumit bagi anggota keluarga kerajaan yang paling berpengalaman sekalipun. Dia harus mengetahui hal-hal seperti waktu yang tepat dan kata-kata yang benar untuk mengatur salam pagi yang dikirimkan dari pelayannya kepada pelayan mertuanya. Dia juga harus mempraktikkan etika makan yang benar, sampai mengetahui siapa yang harus disapa dan pada saat-saat tertentu selama makan. Pada suatu kesempatan, Mary Louise dikabarkan membawa samsak tinju dan sepasang sarung tangan tinju dari perjalanan ke Inggris, dan ketika dia mulai menggunakannya di kamarnya, keluarga Adalbert menegurnya karena perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak pantas bagi seorang putri. Selain itu, kehidupan bersama Adalbert tidak seperti yang diharapkan Mary Louise. Dia merasa tidak diinginkan, seolah-olah dia menjadi beban bagi suaminya. Akibatnya, dia jatuh ke dalam masa depresi dan mulai menderita serangkaian penyakit serius, termasuk bronkitis dan pneumonia. Dia menjadi sangat kurus dan lemah, kemungkinan menunjukkan anoreksia, dan kondisinya menjadi bahan gosip di antara keluarga mertuanya. Ketika dia sudah cukup sehat, Mary Louise sering melakukan perjalanan ke negara lain untuk menghindari ketegangan di rumah, tetapi segera terjadi sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan hanya dengan bepergian. Pada tahun 1909, tahun setelah pernikahan mereka, Adalbert diketahui berselingkuh dengan seorang pria. Meskipun detailnya tetap tidak pasti, beberapa sumber menyebutkan bahwa kekasihnya adalah salah satu pelayannya dan bahwa Adalbert adalah biseksual atau homoseksual. Beberapa orang juga meyakini bahwa pernikahan tersebut tidak pernah dikonsumasi. Ini bukanlah jenis berita yang ingin diumumkan oleh keluarga Adalbert,
sehingga mereka berusaha menutupinya sebaik mungkin. Tentu saja Marie-Louise sangat terpukul, dan sambil berlinang air mata karena marah dan merasa dikhianati, dia melarikan diri dari rumah lamanya di Jerman dengan niat untuk memulai hidup baru di Amerika Utara. Untuk beberapa waktu dia berkeliling Amerika Serikat menggunakan nama samaran Countess von Munstenberg. Ayah Adibert telah menuding Marie-Louise sebagai penyebab kehancuran pernikahan mereka. Tetapi meskipun begitu, pada akhirnya dia mengirimkan telegram kepadanya dengan tegas memerintahkannya untuk kembali kepada putranya. Tentu saja dia menolak untuk melakukannya, tetapi kemana lagi dia bisa pergi? Apakah dia bisa terus menjalani hidupnya dengan menyamar? Untungnya, hanya 1 jam kemudian, Ratu Victoria telah menerima kabar tersebut dan segera mengirimkan telegramnya sendiri kepada Marie-Louise. "Katakan pada cucuku untuk pulang ke rumahku," demikian isi telegram itu. Dan itulah yang dia lakukan, persis seperti itu. Kedatangan Marie-Louise di Inggris disambut dengan sebuah surat yang dikirimkan oleh tidak lain dari Adibert sendiri. Dia kemudian menceritakan hal ini dalam memoarnya dengan menyatakan dia menulis bahwa hidup bersamaku sebagai pendampingnya tidak tertahankan, dan karena itu dia telah meminta ayahnya untuk menggunakan hak prerogatifnya dan menyatakan pernikahan itu batal demi hukum. Inilah yang benar-benar terjadi. Ayah Adibert berusaha membatalkan pernikahan itu, tetapi karena pernikahan tersebut berlangsung di Inggris, hukum Jerman tidak dapat diterapkan. Marie-Louise kemudian menyewa seorang pengacara perceraian untuk membantunya menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Tetapi Adibert sudah mengatur kasus pengadilan sesuai keinginannya, bahkan sebelum persidangan dimulai. Adibert berusaha mencemarkan nama baik Marie-Louise dengan berbagai tuduhan yang merendahkan. Dia mengatakan kepada pengacaranya bahwa Marie-Louise adalah seorang pemabuk dan pecandu narkoba yang senang mengkonsumsi opium. Ketika rumor mulai menyebar di surat kabar Inggris, dikatakan bahwa Marie-Louise didorong hingga ke titik terendah. Spekulasi yang semakin berkembang menyebabkan Marie-Louise sangat tertekan, dan dia dengan putus asa mencari dukungan dari keluarganya, menemukan perlindungan di rumah orang tuanya. Ayahnya segera mengambil tindakan tegas, bepergian bersamanya ke Jerman untuk mengupayakan pembatalan pernikahan secara hukum dan sipil. Hampir seketika, dia langsung menghadapi perlawanan sengit dari keluarga Adibert. Tak gentar, dia dikabarkan mengancam akan membawa alasan sebenarnya di balik perpisahan Marie-Louise ke hadapan Dewan Federal Jerman. Ancaman itu saja sudah cukup. Pada bulan Desember 1900, pernikahan itu dengan cepat dibatalkan. Meskipun di atas kertas pernikahannya batal demi hukum, Marie-Louise tidak pernah benar-benar bisa lepas dari cengkeraman Adibert. Menurut prinsip-prinsip gereja Inggris, dia menganggap janji pernikahannya sebagai sesuatu yang mengikat, sehingga sepanjang sisa hidupnya, dia tidak pernah mencoba menjalin hubungan romantis atau menikah lagi. Raja Edward VII, paman Marie-Louise, dikabarkan pernah merangkum nasibnya dengan berkata, "Kasihan Marie-Louise, dia kembali seperti saat dia pergi." Setelah perceraian yang berantakan, Marie-Louise pindah ke rumahnya sendiri di South Kensington, London. Tekanan dari proses pengadilan telah memberikan dampak yang sangat berat pada kesehatan mentalnya. Kehidupan pernikahan ternyata sangat berbeda dan menyakitkan dari apa yang pernah dibayangkan Marie-Louise, meninggalkan kekosongan besar yang meresahkan di mana masa depannya dulu tampak pasti. Salah satu gambaran mencolok tentang kondisi rapuhnya terlihat dalam sebuah insiden mengerikan yang kemudian diceritakan Marie-Louise. Marie-Louise mengaku pernah didatangi oleh saudaranya, Christian Victor, seorang perwira militer yang telah tewas di Pretoria selama Perang Boer lebih dari setahun sebelumnya. Menurut ceritanya, Christian muncul hanya untuk menengok keadaannya sebelum dengan tenang berjalan menuruni tangga dan memperingatkannya agar tidak mengikuti. Apakah Marie-Louise benar-benar percaya bahwa dia telah melihat hantu saudaranya? Atau apakah kejadian ini merupakan manifestasi dari tekanan dan kesedihan yang semakin menumpuk, tetap menjadi pertanyaan yang mengganggu. Tak lama kemudian, ibu Marie-Louise, Helena, mendorongnya untuk mengejar salah satu minatnya, yaitu bekerja di rumah sakit dan kegiatan amal. Dia menghabiskan waktu menggalang dana untuk rumah sakit, mendirikan banyak organisasi pendukung bagi rumah sakit, dan sering terlihat mengunjungi pasien rumah sakit. Hal ini tampaknya baik untuknya. Bukan hanya citra publiknya yang membaik setelah kasus pengadilan yang buruk dengan Adibert, tetapi membantu orang lain juga membantunya mengalihkan pikirannya dari kekhawatirannya. Dia segera membangun jaringan teman dan koneksi yang lebih luas, tetapi tak lama kemudian dekade 1910-an mulai menjelang dan bersamanya Perang Besar.
Selama Perang Dunia Pertama, Mary Louise pindah ke Istana Kensington bersama bibinya Beatrice, menghiburnya ketika putranya Pangeran Maurice tewas dalam pertempuran Ypres pertama pada Oktober 1914. Pada siang hari, sang putri mendirikan sebuah rumah sakit di Bermondsey dan mengelolanya sendiri sepanjang masa perang. Di sini, dia menghabiskan waktu bersama para korban yang telah ditembak, terkena gas, dan terkena ledakan, membantu mereka untuk pulih dan mendukung mereka ketika menghadapi masalah kesehatan mental. Namun, perang besar segera membawa serangkaian perubahan pada keluarga kerajaan. Pada saat konflik dimulai, Ratu Victoria dan penerusnya Edward VII telah wafat, dan Raja George V bertahta. Menurut semua catatan, ia memiliki hubungan yang baik dengan Mary Louise, dan George senang bahwa sepupunya itu telah lolos dari pernikahan sulitnya untuk kembali bergabung dengan keluarga di Inggris. George juga tahu bahwa akibat perang yang sedang berlangsung, sikap anti-Jerman di Inggris mulai berkembang. Mengetahui bahwa nama keluarga kerajaan saat ini, Saxe, Coburg, dan Gotha, menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat umum, sebagai akibatnya, ia memutuskan untuk mengubahnya. Mengambil nama yang terdengar sangat Inggris dari kastil ikonik Inggris, George V mengadopsi nama kerajaan Windsor. Ia ingin memutuskan hubungan dengan akar Jermannya dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat Inggris di masa perang. Jadi, mulai sekarang, keluarga kerajaan Inggris dilarang menggunakan gelar-gelar Jerman mereka. Bagi Mary Louise, yang satu-satunya gelarnya adalah Putri Schleswig-Holstein, dekrit ini secara efektif menghapus identitasnya di atas kertas, menjadikannya apa yang disebut sebagai putri tanpa negeri, sebuah label yang akan melekat padanya selamanya. Sayangnya, tidak ada gelar pengganti yang pernah diberikan, dan akibatnya, meskipun dia seorang putri, seolah-olah dia tidak lagi menjadi bagian dari keluarga kerajaan manapun. Berbeda dengan bangsawan lain yang diberikan gelar baru, Mary Louise dibiarkan menggantung, mungkin karena dia tidak memiliki ahli waris dan tidak ada manfaat politik dalam status barunya itu. Selama sisa hidupnya, dia secara resmi hanya bergelar Yang Mulia Putri Mary Louise. Meskipun memiliki identitas baru sebagai putri tanpa negeri, Louise menjalani hidup yang makmur dan penuh. Dia disukai oleh masyarakat umum karena pekerjaan amalnya yang tanpa pamrih terus berlanjut selama hampir 4 dekade ke depan. Dia membuka dan memperluas rumah sakit sepanjang karirnya dan menghabiskan banyak waktu untuk menggalang dana demi membantu penyedia layanan kesehatan di seluruh negeri. King's College Hospital, War Memorial Hospital, Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Guide Dogs for the Blind, dan Wayfarers Trust hanyalah beberapa contoh dari banyak organisasi nirlaba yang didukungnya sepanjang hidupnya. Dia juga meluangkan waktu untuk mengunjungi masyarakat umum di seluruh Inggris dan berusaha memperkecil jarak antara keluarga kerajaan dan rakyat pekerja. Dia mengunjungi tambang batubara, naik bus, dan bahkan pernah menghabiskan waktu tinggal di sebuah flat. Mungkin sekarang itu terlihat seperti tindakan kecil, tapi sepanjang sebagian besar awal abad ke-20, hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh keluarga kerajaan. Meskipun Mary Louise adalah anggota keluarganya yang relatif kurang dikenal, dia membawa wajah yang lebih manusiawi dan mudah didekati pada keluarga kerajaan Inggris, sesuatu yang sebelumnya sangat jarang ada. Di waktu luangnya, Mary Louise adalah seorang seniman yang produktif, terutama menyukai cat air, dan dia juga memiliki hasrat yang kuat terhadap musik dan menari. Di Inggris, Mary Louise merasa bahagia dikelilingi oleh keluarga yang, menurut semua orang, mendukung hasrat-hasratnya ini dan membiarkannya mengekspresikan diri. Mary Louise dapat mengejar hasratnya untuk berkeliling dunia setelah berpisah dengan Addie Bird dan tidak diragukan lagi menemukan bahwa hidup tanpa menikah adalah jalan yang tepat baginya. Mary Louise sudah mendekati usia tua ketika Perang Dunia II pecah, dan dia menceritakan dalam memoarnya tentang ketertarikannya menyaksikan pesawat pengebom RAF terbang di atas Ascot menuju medan pertempuran. Meskipun rumahnya hampir hancur akibat perang, Mary Louise berhasil melewati masa konflik tersebut dan terus melakukan pekerjaan filantropisnya hingga tahun-tahun terakhir hidupnya. Dokter-dokternya bahkan memperingatkannya untuk sedikit mengurangi aktivitasnya, tetapi dia sama sekali tidak mengindahkannya. Pekerjaan amal menjadi salah satu hasrat terbesarnya dan dia menikmati jadwalnya yang sibuk. Setelah bertahun-tahun mengabdi pada kerajaan dan merenung, Mary Louise akhirnya menerbitkan memoarnya, My Memories of Six Reigns, pada tahun 1956, sebuah kronik yang hidup dan mengungkapkan tentang kehidupan yang dijalani di jantung monarki dan lingkaran sekitarnya.
Hanya beberapa bulan kemudian, pada tanggal 8 Desember 1956, hidupnya berakhir dengan damai di rumahnya di London pada usia 84 tahun. Pada saat kematiannya, dia adalah salah satu dari hanya 6 cucu Ratu Victoria yang masih hidup dan merupakan anggota keluarga kerajaan tertua yang masih hidup. Saat ini dia dimakamkan di Taman Besar Kastil Windsor di samping saudari tercintanya yang tetap menjadi salah satu sahabat terdekatnya sepanjang hidupnya yang panjang. Meskipun dia aktif dalam kegiatan filantropi, harta peninggalannya dinilai hampir 110.000 pound sterling yang setara dengan sekitar 2,5 juta pound sterling saat ini. Putri Marie-Louise menunjukkan kepada dunia bahwa anggota kerajaan bisa mengejar apapun yang mereka inginkan dalam hidup dan membuka jalan baru di luar rutinitas dan aturan gaya hidup seorang putri. Meskipun menjadi putri tanpa kerajaan, dia memiliki salah satu gaya hidup terkaya dan paling dihormati dalam sejarah kerajaan modern, dengan kisah yang melintasi 2 perang dunia, 6 raja dan ratu, dan 1 abad perubahan. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang Putri Marie-Louise dari Schleswig-Holstein. Saya harap Anda merasa tertarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupannya di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda memiliki saran, silakan tulis juga di kolom komentar. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa lagi di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.